Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Aduh kaget juga ya. Ini aja 10% apa 11% ya sekarang ya? Iya 11 ya, 11% ini udah gimana ya orang makannya ini, kalang kabut ini. Berat dong. Kalau ibu saya nggak punya apa-apa, tapi kan berat juga. Biasanya zaman dulu habisnya banyak-banyak, sekarang kayak 20 aja sehari kadang nggak habis. Ya nggak tahu lah, saya cuma orang kecil. Sepanjang 2024 ini ada banyak shock di pasar ya. Ini ya situasi global exposure ke kita cukup besar. Contoh misalnya bagaimana China sekarang mengalami hard landing, ya pertumbuhannya turun terus ya, terjadi masalah lah di sana. Kemudian isu perang dagang China Amerika juga masih terus berlanjut. Kemenangan Trump kemarin juga akan menandai babak kedua tuh, babak baru perang dagang antara US dan China. Dampaknya besar bagi Indonesia karena keduanya adalah mitra strategis, baik itu untuk perdagangan, dagang maupun mitra investasi. Di sisi lain, di situasi global, Ukraina Rusia juga belum selesai. Plus Israel, Palestina juga masih bergejolak. Nah, ketiga konflik geopolitik ini dampaknya pada rantai pasok global. Menengah ke bawah itu masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Fokus pertama adalah pangan tentu ya, pangan sandang ya. Kalau kelas menengah kita itu kan tahun 2024 itu turun tuh dari 21% jadi 17%, anjlok luar biasa. Artinya kelas menengah yang tadinya di kelompok kelas menengah berkurang. Di kelas bawah itu kita ada sekitar 60-70% tuh yang rentan, yang berpotensi ke menengah tapi rentan juga ke miskin. Itu ada sekitar 20%-an. Yang paling penting dan urgent yang necessary condition saat ini bagi kita adalah bagaimana menjaga tadi daya beli masyarakat. Karena kenapa? Setengah atau 52% struktur perekonomian kita itu konsumsi rumah tangga. Nah ini harus dijaga dan sumber pertumbuhan kita ada di situ. Karena gini, sumber pertumbuhan kita kan dulu tahun 80-an minyak tuh. Sekarang setelah tahun 90-an ke sini, sampai saat ini, sumber pertumbuhan terbesar kita adalah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau daya beli rumah tangga tergerus, maka kita bayangkan dampaknya kepada pertumbuhan besar sekali. Strukturnya tadi setengah dari kue ekonomi kita ini, setengahnya konsumsi. Nah saya pikir itu yang paling penting. Menjaga bagaimana daya beli masyarakat bisa terjaga. Bagaimana daya beli terjaga? Tentu pertama penyediaan pasar lapangan kerja. Ya, pemerintah harus bisa menjamin bahwa ada penyediaan lapangan kerja. Kita mengalami deflasi sejak April ya, sampai Oktober. Kita mulai inflasi 0,6% di November ya. Banyak masyarakat yang
usahanya gagal. Banyak masyarakat yang di PHK, daya beli menurun, pasokan berlebih, terjadi penurunan harga atau deflasi. Itu yang terjadi. Kemampuan belanja masyarakat ini sangat ditentukan tadi dengan siklus usaha, kondisi ekonomi, kondisi usaha. Kalau dia itu berusaha ya di sektor mikro. Kemudian yang lain di sektor yang pekerja ya tadi situasi korporasi. Sementara 2024 itu kita mengalami di sektor swasta kita ada banyak guncangan lah. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang dulu punya penyerap ribuan tenaga kerja semua hampir tutup. Tadinya kita berpikir bahwa kalau ini ada siklus ya, revolusi industri, bahwa kalau konvensionalnya mulai melemah ada perusahaan new kategori ya, yang lebih padat dengan heavy dengan teknologi informasi. Tadinya kita berpikir gitu, tapi ternyata enggak juga. Ternyata kita juga mengalami banyak perusahaan-perusahaan yang rintisan yang menggunakan teknologi informasi itu juga banyak menghadapi masalah di tahun 2024. Shock terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting ya, beras, cabai, telur gitu ya. Terjadi shock sedikit aja, shock itu kayak kenaikan sedikit aja, mereka terdampak. Kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka akan terisolasi dengan isu kemiskinan tadi. Presiden Prabowo punya cita-cita swasembada pangan, gitu ya, kemandirian pangan, ya, bagaimana kita bisa subsidi silang antara wilayah-wilayah yang oversupply dengan wilayah-wilayah yang kekurangan supply. Kan kita nggak punya neraca perdagangan antar pulau. Misalnya di Sulawesi itu suplainya terbesar apa, kelebihan suplainya. Di Pulau Kalimantan kekurangan suplai apa di sana. Kita nggak punya neraca itu. Jadi neraca perdagangan antar pulau kita juga masalah. Kita butuh itu, kita butuh. Ini masih bicara konvensional ya. Misalnya dia beras 2 juta ton misalnya. Kebutuhan mereka berapa? Oh cuma 500.000. 1,5 juta ton itu bisa dipakai oleh pulau-pulau lain. Tapi kan nggak ada. Tidak pernah dipikirkan, jangankan dipikirkan, membuat neracanya itu juga nggak pernah ada. Tak melulu bergantung pada faktor eksternal, kemandirian ekonomi keluarga bisa diwujudkan masing-masing keluarga. Ibu-ibu di sejumlah wilayah memilih untuk tetap berdaya di tengah ketidakpastian. Jejaring sosialnya dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan yang memerlukan tangan terampil mereka. Nah, ini daun-daun kita ambil dari KWT. Jadi, apa-apa yang kita tanam di sini, kita ambil daunnya untuk kita jadikan batik ekoprint. Karena kita ikonnya Kampung Sirih, jadi kita membuat batik ekoprint dengan daun sirih. Daun yang akan kita pilih salah satunya itu adalah kembang teleng. Jadi nanti ini akan kita tempel di bahan kain yang sudah dimordan. Jadi selang-seling ya, usahakan daunnya tidak menempel di daun yang lain. Nanti biar getah daunnya tidak melebar. Nah,
Ini yang membuat yaitu lansia-lansia RW 03 yang kreatif-kreatif. Alhamdulillah masih sehat-sehat dari usia 60 tahun sampai dengan 69 tahun. Para lansia ini tadinya itu sebelum ada batik ekoprint ini mereka menganggur dan cuma duduk santai di rumah setelah anak cucunya sekolah atau pada kerja, dan alhamdulillah mereka bisa berkreasi lewat penataan daun-daun seperti ini. Sirih ini kan bagus, manfaatnya banyak. Buat bikin sabun sirih, buat mandi, buat dibikin keripik sirih. Yang ini? Ini yang Iya. besar-besar, besar yang penting warna daunnya itu hijau pekat. Ini kan nanti kita ngambil daunnya dari sana. Iya, sama. Satu-satu. Lalu proses selanjutnya yaitu mereop, direbus sebentar. Kurang lebih sampai daunnya agak berwarna hijau pekat. Dan wanginya sudah tercium tuh. Kita angkat. Yang lansia prosesnya setelah ini ya. Atau nungguin itu kering malah apa Pak? Kita keburu. Setelah proses reop tadi, lalu kita dijemur di terik matahari, itu kira-kira 2 jam di panas terik matahari kalau cuacanya panas menterek. Tapi kalau cuacanya mendung itu hampir 1 hari sampai 2 hari baru kering. Dan keringnya pun kita nggak kering banget, hancur. Kita keringnya itu kering basah sedikit, melah gitu. Jadi ikannya Kecamatan Neglasari, Kecamatan Neglasari khususnya ya. Jadi udah ini. Memang nggak pakai Keripik daun sirih. ini ya. Tahu nggak? Nih kemarin ada pesanan di Teh Ita. Alhamdulillah kita laku 5 di kecamatan. Kan sekarang harganya di 15.000. Jadi 15.000 dikali 5 75.000. Dia transfer lah ya. Alhamdulillah ya. Doain biar semuanya lancar. Amin. Nah, ini siap kita goreng. Nah, di situ kita mulai merekrut tahun 2020. Bu, ini kan saya baru bergabung nih di sini. Ini awal mulanya bagaimana ya? Bisa ada kampung sirih, terus bisa bikin keripik sirih ini gitu loh. Oke. Terima kasih nih sebelumnya Bu Endang udah mau bergabung bersama kita di Bukos Industri Binaan UMKM Kampung Olahan Sirih. Dan ini tuh tujuannya untuk membina ibu-ibu biar mandiri. Mandiri, punya penghasilan sendiri, Kak. Jadi kita bisa memperbaiki ekonomi keluarga kita. Jadi insya Allah kalau kitanya rutin, kitanya rajin, kitanya ikhlas, pesanan banyak. Yang kemarin itu terakhir di Malaysia. Wow, udah nyampe Sudah ke mana Malaysia. nih? Sama kalau Ini yang bala udah Bu RT. di rumah ada. Ya kan kalau beli tuh buat pada gini. Oh, dua. Ibu kos ini terlibat saat ini 10 orang. Jadi kita produksi itu tergantung dari pemesanan. Kalau pemesanan kita lagi ada, kita produksi seminggu 2 kali. Seminggu kita produksi 2 kilo. 2 kilo itu 100 bungkus keripik daun sirih. Paling 1 aja kali ya. Sistem pembagian hasil dari laba keripik daun sirih ini tergantung dari absensi. Nah, yang nggak hadir sama yang hadir itu nanti pembagian keuntungannya itu berbeda. Kita pembagiannya itu di akhir tahun, di tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Dan alhamdulillah
Yang kita sudah rasakan 1 tahun itu hampir dapat satu orangnya itu kurang lebih 700-an satu orang dari hasil keripik daun sirih ini. Ada lagi kah? Kebetulan nih bulan ini naik semua. Dari tepungnya, dari minyaknya, dari telurnya. Dengan adanya ibu kos ini mengelola keripik daun sirih, jadi mendapat penghasilan mereka. Menambah dapur lah ekonomi kita nih, ibu-ibu. Dari awalnya nggak punya kerjaan, jadi punya kerjaan, punya penghasilan. Walaupun kita pendapatannya sedikit, kita tetap mendonasikan dari hasil penjualan kita 5%-nya untuk anak yatim. Kita jarang sekali diskusi mengenai ekonomi mikro itu. Pada mereka cukup banyak di piramid populasi kita, paling banyak. Kita berharap Presiden Prabowo akan banyak mengeluarkan kebijakan yang pro kepada masyarakat paling bawah, bottom of pyramid ya. Misalnya makan bergizi itu bagus ya, dan mudah-mudahan itu akan menstimuli ya, tidak hanya dari sisi kesehatan, nutrisi, tapi juga perekonomian di masyarakat bawah. Dan kalau benar dilakukan dengan melibatkan UMKM kita, misalnya catering di daerah, petani, kelompok petani untuk bahan bakunya, itu akan sangat membantu. Dan saya pikir kita bisa menjaga daya beli di tingkat bawah. Jangan sampai kemudian kegiatan itu juga dipotong oleh para ekonomi renteh di tengah, kan banyak tuh. Potensi ekonomi kemasyarakatan bisa datang dari kalangan mana saja, seperti Riko, seorang pemuda asal kota Tangerang yang memilih jalan tak biasa. Lebih lagi naik lah FOMO-nya, ataupun lagu-lagu kayak sekarang, lagu-lagu yang musik keras, ada yang musik reggae, boleh-boleh nanti dijadi. Setamat SMA, ia lebih memilih untuk merintis usaha, dan usaha rintisan ini tidak berhenti di satu bidang. Usaha Riko juga tak luput dari ombang-ambing gejolak deflasi dan inflasi. Misalkan kayak gula di awal tahun itu 16.000 per kilo. Di akhir tahun itu, sekarang itu 19.000 paling murahnya. Ataupun di beberapa warung terdekat itu 20.000, 22.000. Tapi biasanya turun 2.000 kayak gitu. Kenaikannya 5.000, turunnya 2.000 kayak gitu sih. Misalkan kayak di bulan November. Nah, bulan November kan di mana untuk pengunjung akhir tahun, di mana banyaknya orang nge-save money untuk jalan-jalan, ataupun ada beberapa keluarga yang di-save money untuk anaknya sekolah. Jadi untuk daya dia nongkrong ataupun berbelanja menurun. Nah, makanya sangat merasakan sih, apalagi terlebih untuk si warkopnya sendiri. Jadi lebih mementingkan untuk kebutuhan yang pokoknya ketimbang nongkrongnya dulu kayak gitu. Kalau untuk turunnya hampir 50% sih penurunannya, karena emang signifikan, berasa banget. Tadinya di awal bulan ini saya pengen ngerombak si tempat ini biar berbeda lah, biar di tahun 2025 ada hal yang beda. Tapi pas kemarin ngelihat pendanaan karena sedang penurunan di bulan sebelumnya, jadinya ada berapa yang tertunda dan ada kayak dia bagian thrift. Tadinya saya pengen memasarkan atau membeli produk secara banyak biar lebih terlihat variasi, tapi
karena harus ada yang dibeli dengan pokoknya, jadi tertahan dulu kayak gitu sih. Kalau dibilang memberatkan sih pasti memberatkan, tapi saya memenuhi kewajiban dulu untuk membayar gaji karyawan dan biasanya bahan pokok. Jadi kalau untuk keuntungannya saya singkirkan dulu nih. Yang penting operasional tetap berjalan, karyawan tetap ada pegangan. Jadi seperti itu. Biasanya sih saya untuk membantu beberapa yang ada anak muda di sini, biasanya saya adain part time kayak gitu. Jadi ada beberapa kerjaan saya yang saya minta tolong dan saya bisa memberinya seperti ini, dan makanya terjadinya ya lebih ke part time sih. Kolaborasi penjualan dan penggunaan media promosi gratis tapi efektif. Seperti fitur WhatsApp status atau fitur serupa pada platform media sosial lainnya, menjadi strategi andalan untuk tumbuh berkelanjutan. Dan mereka-mereka yang bertahan inilah yang menjadi penyokong kekuatan perekonomian nasional. Didorong oleh niat untuk membawa Indonesia keluar dari ancaman perangkap negara berpendapatan menengah dan menuju negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Presiden Prabowo Subianto telah mematok angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni sebesar 8% per tahun, dan menjaga tingkat konsumsi tumbuh 5% hingga 6% per tahun selama 5 tahun masa pemerintahannya. Saya pikir kita sangat berharap kepemimpinan Presiden Prabowo ini bisa membuat kita mengeluarkan kita dari berbagai diskursus yang menurut saya tidak menghasilkan apa-apa. Pemerintah harus bisa fokus pada kebutuhan masyarakat terbawah kita. Beliau juga udah mulai memilah-milah ya. Contoh misalnya mengurangi pembangunan infrastruktur, kemudian mengalihkan ke belanja-belanja yang lebih dirasakan masyarakat kelas bawah. Dan kita berharap itu akan terus dilakukan di 5 tahun ke depan.